Oke, kembali lagi bersama saya, Alvin Fantoni. Kita sudah menyelesaikan modul satu tentang administrasi. Dan sekarang kita bakal ke modul yang kedua, yaitu adalah tentang classroom. Nah, sama juga pada yang pertama kita akan memulai dari sisi guru atau dari sisi website terlebih dahulu. Oke, cara pembuatan kelas. Jadi, semua guru yang udah diundang ke dalam satu organisasi bisa membuat kelas mereka sendiri-sendiri atau bisa diundang ke kelas. Nah, kalau mereka seperti yang mungkin teman-teman bisa lihat di sini, kalau mereka ngeklik button buat kelas di sini, lalu bakal muncullah form untuk mengisi kelas. Yaitu mereka harus pilih kelas, kurikulum, dan mata pelajaran. Dan setiap kelas, kurikulum, dan mata pelajaran akan terdapat pilihan lainnya. Jadi seperti contoh, ada mata pelajaran tentang penjaskes atau olahraga atau bahasa Arab yang mungkin kita tidak mempunyai kontennya, maka mereka bisa memilih lainnya, dan mereka bisa ketika mereka pilih lainnya mereka bisa mengisi sendiri secara open text kelas untuk mata pelajaran apa. Lalu ketika kelas berhasil dibuat, maka terdapatlah satu kode kelas yang dimana digunakan untuk murid untuk join ke kelas tersebut. Kode ini hanya bisa digunakan melalui aplikasi Ruang Guru. Dan juga karena di dalam kelas, di atas kelas itu terdapat organisasi kan. Jadi organisasi A dan terdapat beberapa kelas dalam tersebut. Nah, ketika anak yang join ke kelas tersebut otomatis masuk ke organisasi tersebut juga. Kurang lebih seperti itu. Kalau yang pada awalnya pada administrasi, untuk anggota organisasi tersebut itu diundang ke organisasi, tapi untuk murid ketika mereka join ke kelas otomatis masuk ke organisasinya juga. Oke, tampilan di organisasinya. Mungkin hal yang pertama adalah tidak ada maksimum kelas di dalam satu organisasi. Guru maupun admin dapat membuat kelas sesuai dengan keinginan mereka. Jadi misalnya di dalam satu sekolah tersebut mempunyai 100 kelas, ya mereka bisa membuat 100 kelas tersebut. Lalu untuk tampilannya, untuk yang kelas 10 IPA strip A ini bakal dari nama kelas, dari form yang ini. Lalu untuk mata pelajaran itu bakal dari sini. Ketika mereka pilih lainnya, bakal ada satu open text baru, mereka bisa ketik yang mereka mau, dan itu bakal muncul juga di sini. Lalu bakal ada logo dan nama organisasi, yang dimana sama juga di info umum atau nanti di sini juga sama. Ini bakal terdapat logo organisasi dan juga ini nama organisasi tersebut. Lalu di sini ada masuk untuk pengaturan kelas. Lalu di sini ada button untuk masuk ke dalam kelas tersebut, atau guru dapat hanya klik dari card ini mereka juga otomatis masuk ke dalam. Lalu untuk yang home di home ruang kelas, di dalam satu kelas itu bakal ada timeline. Jadi semua aktivitas dari guru bakal masuk ke sini, dan ini juga nanti terpisah dari modul lainnya. Lalu ada fitur class chat, ini juga nanti ada modul sendiri. Lalu copy kode kelas itu di atas ya teman-teman, di header paling atas, guru bisa mengcopy kelas tersebut, kode kelas, dan juga dibagikan ke grup-grup mungkin di WA ke anak-anaknya. Lalu anggota kelas bisa juga terdapat info dan bisa masuk ke anggota kelas di sini. Anggota kelas berbeda dengan anggota organisasi ya teman-teman. Lalu ada pengaturan kelas juga yang tadi itu masukin dari sini. Dan ini juga sama, ini bakal class name, ini bakal subjek atau mata pelajaran. Lalu ada gambar kelas, yaitu mungkin teman-teman bisa lihat di sini ada magnet, ada ini sebagainya. Ini bakal sesuai dengan mata pelajaran yang mereka pilih. Jadi contohnya untuk kelas yang mata pelajaran biologi bakal memiliki gambar yang sama dengan kelas lain yang juga mata pelajaran biologi. Untuk phase awal belum bisa diubah, tapi untuk phase selanjutnya kita bakal bikin ini bisa diubah sesuai dengan keinginan dari user kita. Untuk anggota kelas, ketika klik dari sini, diklik, maka lari ke halaman anggota kelas. Di sini bisa mengundang guru, bisa mengeluarkan orang lain,
dan juga user tersebut bisa keluar dari kelas tersebut. Oke, untuk undang guru ke kelas. Nah, syaratnya kurang lebih sama dengan yang organisasi. Jadi, user yang mau diundang tidak boleh terdaftar di organisasi ini dengan role murid. Contohnya kayak gini. Alvin Fantoni sebagai guru di kelas ini mau mengundang Bambang. Ternyata Bambang sudah terdaftar di organisasi ini, di organisasi Alvin, dengan role sebagai murid. Maka Alvin tidak bisa mengundang Bambang lagi sebagai guru. Jadi di dalam satu organisasi, satu user tidak bisa menjadi guru sekaligus menjadi murid. Hanya bisa salah satu peran saja. Terus rule yang kedua, user yang mau diundang tidak boleh sudah bergabung di kelas ini. Jadi kalau misalnya dia udah join, ya mereka tidak bisa diundang lagi. Kurang lebih seperti itu. Lalu untuk yang ketiga, bisa mengeluarkan guru atau murid. Jadi sebagai guru bisa mengeluarkan sesama guru atau bisa mengeluarkan murid. Jadi jika guru merasa, karena kita sifatnya publik ya, jadi semua orang yang tahu kodenya bisa masuk ke kelas ini, tapi butuh satu fitur dari guru kan untuk membuang-buang, oh kayaknya nih orang misalnya Abu Bakar seharusnya tidak di kelas saya. Caranya gimana? Arahkan kursor ke spesifik murid. Jadi kurang lebih misalnya saya ke Abu Bakar, nanti baru muncullah button keluarkan secara otomatis. Kalau misalnya saya ke Angela, maka muncullah button keluarkan juga. Kurang lebih seperti itu. Dan yang button di Abu Bakar bakal menghilang. Lalu untuk keluar dari kelas, sama juga saya harus mengarahkan kursor saya ke akun saya. Baru muncullah button keluar kelas. Lalu jika orang tersebut tersisa dan dia adalah hanya guru satu-satunya di kelas tersebut, maka dia tidak bisa keluar dari kelas. Kalau dia ingin keluar dari kelas, dia harus menghapus kelas tersebut. Jadi tidak ada kondisi di mana ada satu kelas aktif tapi tidak ada guru yang terdaftar. Minimal harus ada satu guru yang terdaftar di kelas tersebut. Lalu untuk pengaturan kelas, ini ada detail kelas, copy kode kelas, lalu bisa buat ulang kode kelas, dan hapus kelas. Oke, untuk detail kelas sendiri ini bakal sesuai dengan yang form yang mereka buat pada pertama kali. Dan juga bisa diganti-ganti. Lalu copy kode kelas juga sama, fungsinya ketika di copy bisa dibagikan ke murid-muridnya. Lalu untuk buat ulang kode kelas gunanya untuk apa? Untuk pengamanan. Jadi karena kita sifatnya public dan kode bisa tersebar kemana aja dan orang yang tahu kode tersebut bisa gabung ke kelas ini, maka jika guru merasa oh kode saya ternyata udah banyak dipakai orang sembarangan dan dia bisa mengubah kodenya tersebut. Dan bukan mengubah, mereka bisa regenerate. Jadi secara otomatis kodenya akan menjadi baru. Tapi tidak bisa sesuai by request dari guru. Untuk kelas awal kita buatnya seperti itu. Lalu mereka juga bisa menghapus kelas ini di pengaturan. Oke, kurang lebih itu dari guru. Lalu kita pergi ke sisi murid untuk classroom. Nah, ketika masuk dari yang pertama kali dari sisi admin, kalau teman-teman ingat dari atas ruang belajar atau dari produk lainnya, ketika diklik bakal masuk ke dalam homepage ruang kelas. Di sini ketika diklik paling atas gabung kelas baru, itu bakal kelempar ke satu halaman di mana dia harus memasukkan kode kelas tersebut. Lalu cari. Ketika mencari bakal 3 status, apakah dia belum bergabung, jadi dia bisa join, ataukah kelas sudah penuh. Oh ya, kita juga maksimal dalam satu kelas adalah 100 orang ya teman-teman. 100 orang itu termasuk guru maupun murid. Harusnya idealnya adalah setahu saya dalam satu kelas itu maksimal 36 untuk negeri, maksimal 36 murid. Maka dari itu harusnya 100 orang di dalam satu kelas itu udah sangat melebihi yang seharusnya. Lalu user yang sudah terdaftar di organisasi tersebut dengan role sebagai guru dan dia mau join ke kelas tersebut itu tidak bisa. Kenapa? Karena ketika mereka join ke kelas itu otomatis masuk dengan role mereka adalah sebagai murid. Yang kayak tadi saya bilang, satu user itu bisa berbeda-beda role di berbagai organisasi. Tetapi dalam satu organisasi, mereka hanya bisa memegang satu role, apakah dia murid ataukah guru. Jadi kalau misalnya dia udah terdaftar di organisasi kelas ini sebagai guru, ya berarti user ini tidak bisa join ke kelas ini lagi. Kurang lebih seperti itu. Ini untuk home yang tadi bakal muncullah semua list kelas yang mereka terdaftar. Untuk guru, mereka juga bisa melihat
kelas mereka, tapi mereka tidak bisa, ketika diklik mereka bakal mendapatkan blocker atau pop-up semacam, oh kamu guru di kelas ini, kalau mau join silakan ke web ruang kelas. Kalau untuk murid, ketika diklik mereka bisa masuk ke fitur-fitur yang dalam kelas tersebut. Mereka juga belum bisa memfilter, jadi saya ingin organisasi yang muncul, kelas-kelas yang muncul itu di organisasi X. Ya udah dia tinggal filter organisasi X, maka kelas-kelas yang muncul itu hanya organisasi X. Kurang lebih seperti itu. Oke, lalu ketika diklik, salah satu classroom itu bakal masuk ke dalam spesifik fitur-fitur kelas. Yang ini dimana nanti akan dijelasin di modul-modul lainnya. Oke, untuk detail kelas itu bakal terdapat di atas. Ketika diklik, bakal kelempar ke halaman detail kelas ini, dimana dia bisa mengcopy kode kelas, membagikan kode kelas ke sosial media, dan juga masuk ke anggota kelas tersebut, dan juga bisa tinggalkan kelas. Oh ya, yang bisa masuk ke halaman ini, ke dalam kelas, itu hanya rolling sebagai murid. Yang tadi juga saya bilang, kalau ternyata dia guru, dia bakal mendapatkan blocker. Jadi tidak bisa masuk ke dalam fitur. Untuk anggota kelas, di sini dia cuma bisa melihat, oh guru di kelas ini siapa aja, dan murid siapa aja. Dia tidak bisa saling mengeluarkan atau saling meng-invite. Seperti itu. Lalu untuk keluar kelas, ketika diklik, mereka bakal dapat konfirmasi apakah mereka yakin untuk keluar. Oke, kurang lebih seperti itu untuk modul 2 dari sisi classroom. Terima kasih.